Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada ibadah Minggu sore ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Lukas 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14 yang diberi judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Injil Lukas, saya mau memberitahu kepada kita bahwa di dalam Injil Lukas itu seringkali ditampilkan tema kasih Allah itu terhadap orang-orang yang dianggap rendah. Lukas lebih sering menampilkan tentang kasih Allah kepada orang-orang yang dipinggirkan dalam masyarakat. Dan Injil Lukas menekankan bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan bukan hanya untuk orang-orang saleh atau benar dalam standar masyarakat, tetapi juga bagi mereka yang berdosa dan rendah hati. Bapak Ibu harus ingat, berdosa dan rendah hati. Ya. Nah, pasal 18 Injil Lukas ini berisi beberapa ajaran. Dia bicara mengenai Yesus mengambil perumpamaan untuk berbicara tentang doa, tentang iman, tentang kerendahan hati, yang semuanya berfungsi sebagai latar belakang untuk perumpamaan yang kita baca, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Saya masuk dalam teks ini, mohon Yosua bisa ditampilkan gambar yang pertama. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu, inilah sosok, ya. Ini bagus sekali digambarkan di sini. Dua orang yang datang ke bait Allah dengan sikap yang berbeda. Ini menarik, gitu ya. Nah, tujuan Yesus menyatakan perumpamaan ini ternyata ada di dalam ayat 9 bacaan kita. Dia bilang begini, tetapi kepada beberapa orang
yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Yesus berbicara kepada orang yang menganggap diri benar. Bapak Ibu tahukah kita bahwa terlalu banyak orang di dunia ini yang hidup menganggap dirinya selalu benar. Ini bahaya. Makanya Yesus perlu sampaikan perumpamaan ini. Nah, dalam perumpamaan ini ada dua orang dengan status sosial yang berbeda. Farisi yang sama, Bapak Ibu lihat, dia datang kepada Tuhan dengan percaya diri, kepala mengangkat ke atas, lihat, dengan pakaian keagamaannya. Ini orang Farisi. Dan yang satu lagi adalah pemungut cukai yang datang. Dia aja sampai seperti tidak sanggup mau menunjukkan mukanya di hadapan Tuhan. Dengan rasa penyesalan, dengan rasa rendah hati, dan dengan rasa malu. Yang menarik, Bapak Ibu, saya pelan-pelan mau sampaikan ini supaya kita bisa mencernanya baik-baik. Yang menarik adalah dua orang ini adalah orang yang berbeda tetapi sama-sama pergi ke bait Allah. Itu hal pertama dikatakan oleh Yesus. Dan yang kedua, mereka berdoa kepada Allah. Artinya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik. Datang dan berdoa. Itu hal yang mereka lakukan. Ya. Lalu dua tindakan ini bukan saja baik tapi mulia kelihatannya. Namun tindakan ini dilakukan dengan sikap hati yang berbeda. Ini yang Yesus kritik. Maka saya mau mencoba untuk menerangkan kepada saudara, Farisi yang disebut tinggi dalam status sosial dan juga orang pemungut cukai yang dianggap. Saya mulai dengan Farisi. Pada zaman Yesus, orang Farisi adalah kelompok keagamaan yang sangat dihormati. Ketekunan mereka dalam menjalankan hukum Taurat jempol. Bahkan mereka sering dianggap sebagai contoh dalam masyarakat, teladan dalam masyarakat. Ini orang Farisi. Mereka dianggap contoh orang yang saleh dan orang yang benar. Tapi mari kita lihat dalam bacaan kita apa kata Yesus tentang si tinggi orang Farisi ini. Dikatakan bahwa dia berdoa dalam hatinya. Kalau namanya berdoa dalam hati, siapa yang tahu? Gak ada lain yang tahu kecuali dia dan Tuhan. Maka pelajaran pertama ketika Tuhan Yesus bilang dia berdoa dalam hati, saya mau bilang kepada kita, hati-hati kalau saudara berbicara dalam. Saya bicara dalam hati tentang Pak Oscar tidak tahu. Saya lihat Pak Oscar cuma bagian. Pak Oscar senyum tapi nggak tahu apa yang ada dalam hati. Tapi dari sini Yesus mau bilang apa? Apapun yang tersembunyi dalam hati Tuhan. Dalam gereja, di dalam bait Allah, apa yang tersembunyi dalam hati Tuhan tahu. Nah, menarik bahwa Yesus bilang orang Farisi ini berdoa dalam hatinya. Ya. Tidak ada yang tahu selain Tuhan, dan dia dalam doanya menyatakan diri sebagai orang benar, tetapi sesuai kenyataan. Bapak Ibu, dia bilang bahwa dia adalah tidak sama seperti semua orang, ya, karena dianggap tinggi. Betul. Kenyataan yang juga dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan
Saya bukan perampok. Benar. Saya bukan pezina. Betul. Saya bukan orang zalim atau pemungut cukai seperti ini. Wow, Bapak Ibu, sebenarnya kalau munculin lagi tolong Jos gambarnya tadi. Ini kelihatan orang Farisi waktu dia ke bait Allah, dia maju di depan. Bapak Ibu harus tahu bahwa dalam kalangan Yahudi bait Allah atau rumah Tuhan itu terbuka untuk orang datang secara pribadi, personal, atau mereka bisa sama-sama kayak kita begini, itu secara komunal, itu di jam 9 pagi dan 3 sore. Selain itu mereka bebas masuk untuk berdoa. Nah, orang Farisi ini dari sini nggak kelihatan, tapi dia berdoa di depan. Tapi pemungut cukai itu dia ambil tempat di belakang. Saya merenungkan, Bapak Ibu, di Indonesia gereja itu lebih dulu penuh, tempat duduk di mana? Ibu langsung tahu. Depan itu, wah ini di depan gimana? Mereka harus. Saya berpikir mungkin ini yang juga membuat mereka kenapa ke gereja tapi sering duduk di belakang, mungkin menghayati bacaan kami orang berdosa, jadi layaknya duduk. Nggak ada. Ini cuma imajinasi saya. Tapi Bapak Ibu, ya, menarik bahwa dia bilang saya bukan pemungut cukai. Ini juga benar. Dan hebatnya dia bilang apa? Ini Bapak Ibu dengar baik. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Dalam hukum Taurat, puasa yang diwajibkan setahun cuma sekali. Di hari pendamaian. Selebihnya itu tergantung diri. Nah, dia bilang bayangkan, dia puasa 1 minggu, berarti setahun. Itu berapa kali? 52 minggu kali 2. Dari 365 hari, 100 lebih hari dia puasa. Ini orang Farisi istrinya seneng banget. Iya, nggak masak. Puasanya banyak banget. Banyak. Dan dia bilang lagi bahwa saya memberikan, ini hebatnya, 1/10 dari semua penghasilan. Berarti kalau bilang semua, saya ambil konteks sekarang. Jobnya bukan cuma 1. Dia bisa punya berbagai job, bisa punya banyak penghasilan, dan dia nggak bilang Tuhan, saya punya job utama ini 1/10-nya dari yang ini ya. Dia bilang semua dari semua penghasilan aku beri. Maka saya mau bilang, yang dia nyatakan kepada Allah adalah sesuatu yang dia lakukan melebihi standar. Bayangkan Bapak Ibu. Standarnya puasa seminggu sekali, sebulan setahun sekali, dia 2 kali seminggu. Dia kasih persepuluhan yang banyak. Maka saya mau bilang begini, coba kita cari kalimat mana yang diucapkan oleh orang Farisi tadi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lakukan. Semua sesuai dengan kenyataan yang dia lakukan. Semua benar. Dia bicara tinggi karena kenyataannya memang tinggi. Dia melakukan sesuatu lebih dari standar. Itu si Farisi. Ya. Sekarang si pemungut cukai yang rendah. Si pemungut cukai itu selalu dalam konteks zaman Yesus dipandang sebagai orang berdosa, sampah di masyarakat Yahudi karena mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Mereka menjajah, mereka praktek
Korupsi banyak dilakukan oleh orang pemungut cukai dalam mereka mengumpulkan pajak. Mereka sering memeras uang rakyat, dan salah satunya adalah bangsa Israel yang adalah bangsa mereka sendiri. Orang Farisi dianggap tinggi, pemungut cukai itu simbol dari orang-orang yang rendah dan tidak dihormati di masyarakat. Nah, sekarang saya mau jadi membandingkan ucapan si rendah ini, si tax collector ini, si pemungut cukai ini. Dalam ayat 13 dikatakan begini. Si pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh, itu makanya saya bilang dia di belakang. Kenapa jauh-jauh? Bapak Ibu harus tahu, di bait Allah depan ini, Bapak Ibu bayangkan adalah ruang Maha Kudus. Tidak ada yang berani menyentuh ke sana. Orang Farisi dia berani maju sampai sini karena dia menganggap diri benar. Si pemungut cukai dia jauh dari sana. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bukan orang kudus. Dia tahu bahwa dia bukan orang benar. Dia berdiri jauh-jauh. Dia nggak berani menengadah ke langit, karena di sanalah dalam kepercayaan mereka tempat Allah tahta yang maha tinggi. Sambil dia memukul diri, ini dia, dua orang datang beribadah, datang berdoa, memukul diri. Yang satu yang di belakang, dia pukul diri begini. Tuhan, kasihani saya orang berdosa. Kalau yang di sini, dia bilang, Tuhan, saya bukan perampok, saya bukan pesilat, dan saya bukan pemungut cukai. Lihat, sama-sama menepuk dada, tetapi yang satu lambang penyesalan, yang satu lambang membanggakan. Si pemungut cukai merasa bahwa ya Allah, dia berdoa isinya pendek, nggak seperti Farisi ini panjang. Tapi doa si pemungut cukai cuma bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dia bicara juga sesuai dengan kenyataan. Jadi sekarang kita sedang bertemu dua orang yang berbicara sesuai dengan kenyataan dalam hidup mereka masing-masing. Tapi sekarang saya mau ajak kita belajar dari doa dan sikap mereka. Ini poin. Ini yang Yesus kritik. Saya mulai dengan doa dan sikap si Farisi. Si Farisi berdoa menghadap Allah dalam kesombongan. Ada dua kesombongan dalam doa si Farisi. Yang pertama adalah kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani yang sering membuat orang takut untuk berdoa. Kenapa? Karena doa dijadikan ajang, panggung untuk pamer diri. Bayangkan, isi doanya dimulai dengan kata yang bagus. Ya Allah, aku bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur. Bersyukur berarti kita lagi bersyukur kepada Allah dan mau berbicara tentang Allah. Tetapi dia memanipulasi, dia bilang, ya Allah, aku bersyukur. Kenapa? Aku bukan perampok. Aku bukan pezina. Aku bukan pemungut cukai. Dia menunjukkan kelebihan dirinya sendiri. Bagian awalnya indah, tetapi selebihnya adalah tentang dirinya sendiri. Bayangkan kata aku selalu muncul.
Padahal ketika kita diajarkan doa Bapa kami, apa yang diajarkan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah it's all about God. Itu yang Yesus katakan. Bahwa doa itu bukan aja pamer diri bahwa saya begini, saya begitu. Bukankah harusnya ketika dia bersyukur, dia harusnya berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap diri. Dan orang Farisi itu ketika dia menganggap aku bersyukur karena aku tidak begini, aku tidak begitu, itu adalah lambang bahwa dia menganggap dirinya benar karena usahanya. Saya mau bilang, tidak satu pun kita yang duduk sekarang saat ini menjadi benar karena perbuatan kita. Kita semua orang dosa. Kita dibenarkan karena Yesus datang di dunia. Dia mati di kayu salib dan dia berikan tubuh dan darahnya untuk menebus segala dosa. Farisi ini merasa saya benar karena apa yang saya lakukan. Tidak seperti dia tunjuk begitu, memungut cukai. Dan kalau dia menganggap diri ini dengan baik, Bapak Ibu, ini bahaya. Kalau kita menganggap diri seperti itu, maka seolah-olah kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita tidak butuh kasih karunia Tuhan. Karena saya bisa. Kesombongan yang kedua, hati-hati soalnya. Bentuk kesombongan dia yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Dalam cara pandang yang umum pada saat itu, orang Farisi memang punya alasan untuk menempatkan diri di atas pemungut cukai. Tapi dalam hal ini, yang membuat mereka menilai diri di hadapan Allah lebih tinggi dari pemungut cukai, semua kebaikan yang disebutkan untuk membuat Allah terkesan. Padahal yang diinginkan Allah adalah kita sebagai umat terkesan untuk apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Sekarang saya ajak kita belajar tadi kesombongan setinggi, sekarang dari doa dan sikap si pemungut cukai. Berbeda dengan si Farisi, sang pemungut cukai menghadap Allah dengan menyadari keberadaan dirinya sebagai orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak untuk menghadap Allah, sehingga dia tutup mukanya. Si pemungut cukai menyadari dengan benar bahwa dia bukan orang benar. Dia berdiri jauh-jauh. Dia menjauhkan diri dari ruang Maha Kudus itu. Mungkin dia berada di area yang paling luar dari orang-orang yang datang kepada Allah. Dalam doanya bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tahu diri bahwa dia berdosa. Kesedihannya terhadap dosa yang sudah dia lakukan diungkapkan melalui pemukulan dadanya. Dan orang si pemungut cukai ini, dia tidak berdoa seperti Farisi di dalam hati. Dia memukulkan dan bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dia ungkapkan itu. Yang dia minta hanyalah kemurahan Allah. Tidak ada pembenaran diri yang dia ucapkan atau pembelaan diri atas dosa. Tidak ada alasan yang dia mau sampaikan kepada Allah untuk mendapatkan kemurahan Allah, karena dia tahu dia tidak layak untuk itu.
hanya sebuah permohonan yang tulus, permohonan yang lahir dari ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Dan dengan baik, sikap seperti inilah yang dicari oleh Allah. Namun sayangnya orang-orang semacam ini yang dianggap tidak layak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, justru mereka yang disambut dalam kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu, saya mau bayangkan begini. Kalau kita sedang duduk sekarang saat ini, kata Allah, dan tiba-tiba ada orang berdosa yang kita tahu sekali dosanya, dia datang duduk di sini. Tidak ada hak kita untuk membicarakan dia, walaupun di dalam hati. Karena yang lagi duduk adalah sama-sama saja begitu. Sometimes kita nggak ngomong, cuma dalam hati, tapi mata berbicara. Begitu lihat si pemungut cukai, contoh ya Pak Oscar, ini contoh. Dia dengan pakai jubah putih ini, dan saya cuma mulut mungkin bisa saya atur senyum, tapi mata lihat atas sampai bawah. Koruptor, makan doi orang, tukang rampas, nek tahu malu. Nek tahu malu tuh tidak tahu malu. Contoh Oscar, ampuni saya. Ingat Tuhan Yesus, tidak keluar di dalam. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa pemungut cukai meskipun dianggap rendah oleh masyarakat, tapi dengan sikapnya, kerendahan hatinya, justru dia dibenarkan oleh Allah. Sedangkan orang Farisi yang dianggap benar dan contoh di masyarakat, yang meninggikan diri, justru dia tidak dibenarkan. Bacaan kita mengatakan. Prinsip yang Yesus ajarkan di sini adalah bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan luar atau perbuatan yang hanya untuk pamer. Yesus mengajarkan kita bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu membalikkan nilai-nilai sosial yang umum di masyarakat pada saat itu. Beberapa hari lalu saya menonton sebuah reels pendek dan sangat relevan dengan firman kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, tapi saya ingin ditampilkan. Bapak Ibu dengarkan baik-baik dia ngomong. Ini juga hamba yang melayani Tuhan. Iya, mulai ini Yeri Fatina Sarani, anaknya Roni Fatina Sarani. Jadi, kalau saudara pergi negeri, lalu saudara pulang, lalu saudara berpikir saudara lebih baik dari orang-orang yang tidak datang ke gereja, itu artinya saudara pergi berhasil, pulang gagal. Saudara lebih banyak anak Tuhan hari ini dalam kecintaannya akan Tuhan, tapi hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia belajar firman Tuhan hanya untuk mengentertain betapa kudus, betapa benar dan baiknya dia. Saudara menunjukkan betapa busuk dan tidak kudusnya orang lain. Harusnya orang seperti itu mengalami suatu pertobatan yang sungguh, karena tidak pernah ada ajaran yang mengarah ke situ. Dia cuma ngomong begini, tapi Bapak Ibu terima? Dia bilang begini, banyak orang Kristen sekarang pergi ke gereja berhasil tapi pulang gagal. Kenapa dia bilang pergi berhasil? Karena pergi ke gereja punya kerinduan mau jumpa dengan Tuhan. Tapi dia bilang dalam kecintaannya kepada Tuhan, tapi ternyata dia datang untuk diisi Tuhan dan supaya dia menganggap diri benar dan akhirnya dia menghakimi orang lain. Dan kalau dia melakukan itu berarti dia pulang sebagai orang gagal yang tidak dibenarkan Tuhan.
Ini bukan yang Yesus bilang kan? Apa hari ini kita belajar? Apa yang Tuhan mau dari sikap kita orang-orang yang mencari Tuhan? Kita sepatutnya menyadari bahwa kebenaran yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah anugerah, bukan upah dari kebaikan kita. Kita semua orang berdosa yang dibenarkan Allah, dan anugerah ini kita terima melalui iman yang sejati dengan menyadari kehinaan, ketidaklayakan, ketidakmampuan kita untuk mendirikan kebenaran sendiri di hadapan Allah. Maka sadarilah bahwa semua yang kita miliki bukanlah semata-mata karena pencapaian kita, tetapi adalah pemberian dari Allah. Dan tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima